Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rizky Widya Hidayat, NIM 19030961106. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang kedua, yaitu mengetahui arti kompetisi personal, sosial, pedagonik, dan profesional. Kompetisi personal atau kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang dimiliki oleh seorang guru berupa berakhlak mulia, mantap, stabil dan dewasa, arif dan bijaksana, menjadi teladan, mengevaluasi kinerja sendiri, mengembangkan diri dan religius. Menurut Zakiyah Darajat yang dikutip oleh Saiful Sagala, kepribadian disebut juga suatu yang abstrak, sukar dilihat secara nyata, hanya dapat diketahui lewat penampilan, tindakan, dan ucapan ketika menghadapi suatu persoalan, atau melalui atsarnya saja. Kepribadian mencakup semua unsur baik fisik maupun psikis, sehingga dapat diketahui bahwa setiap tindakan dan tingkah laku seseorang merupakan cerminan dari kepribadian orang tersebut. Dalam hal ini, guru tidak hanya dituntut untuk pandai dalam hal kognitif saja, tetapi guru harus mempunyai kompetensi pendukung lainnya yang membuat peserta didik tertarik menimba ilmu kepadanya. Seorang guru harus mempunyai sifat kasih sayang dan lemah lembut, serta penuh cinta kepada peserta didiknya. Karena guru merupakan orang tua di sekolah, di mana salah satu tugas orang tua adalah memberikan kasih sayang yang tulus terhadap anak-anaknya. Hal ini tertuang dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 1 yang berbunyi Ar-Rahman, yang artinya Tuhan yang maha pemurah. Ayat ini menjelaskan bagaimana seseorang pendidik selain mengajarkan seseorang juga harus memiliki sifat kasih sayang serta cinta yang tulus, sehingga tidak mudah emosi dan selalu sabar dalam mengajarkan peserta didiknya. Guru yang menyayangi muridnya dengan tulus, maka muridnya pun bersikap demikian. Seperti dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan pula, Man la yarhamna sala yarhamhu Allahu azza wa jalla. Yang artinya, barang siapa tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak akan menyayanginya. Hadis riwayat Muslim. Pribadi guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pendidikan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran dan pembentukan pribadi peserta didik. Ini dapat dimaklumi karena manusia adalah makhluk mencontoh, termasuk mencontoh pribadi gurunya dalam pembentukan pribadinya. Semua itu menunjukkan bahwa kompetensi personal dan kepribadian guru sangat dibutuhkan oleh peserta didik dalam proses pembentukan pribadinya. Oleh karena itu, guru harus tampil beda dari penampilan orang lain yang bukan guru. Sebab penampilan guru bisa membuat murid nyaman dan senang dalam belajar. Menurut para ahli pendidikan Islam, salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah kasih sayang kepada anak didik dan bersikap lemah lembut. Asma Hasan Fahmi menjelaskan bahwa kasih sayang itu dapat dibagi dua. Pertama, kasih sayang dalam pergaulan. Berarti guru harus lemah lembut dalam pergaulan. Konsep ini mengajarkan agar tatkala menasihati murid yang melakukan kesalahan, hendaknya menegurnya dengan cara memberikan penjelasan, bukan dengan cara mencelanya. Yang kedua, kompetensi sosial. Guru profesional tidak dapat melepaskan dirinya dari bidang kehidupan masyarakat. Di satu pihak, guru adalah warga masyarakatnya, dan di lain pihak, guru bertanggung jawab turut serta memajukan kehidupan masyarakat. Dalam melakukan profesinya,
seorang guru harus mampu menunjukkan diri sebagai pribadi yang senantiasa berinteraksi dan bergaul dalam lingkungan di mana ia menjalankan profesinya, dan disinilah kompetensi sosial sangat diperlukan. Kompetensi sosial jika dilihat dari kualifikasi guru adalah A. Bersikap inklusif, bertindak objektif, dan tidak diskriminatif karena perbedaan agama, jenis kelamin, suku, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. B. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. C. Beradaptasi di tempat tugas di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Seorang guru dituntut untuk memiliki cultural intelligence, yaitu kemampuan untuk dapat beradaptasi dengan kondisi budaya yang beraneka ragam di seluruh Indonesia. D. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain dengan lisan dan tulisan atau bentuk lain. Hal ini sangat berkaitan dengan ayat 4 surat Ar-Rahman yang berbunyi Allamahul bayan, yang artinya mengajarinya pandai berbicara. Menurut Muhammad Quraish Shihab, kata tidak selalu dalam bentuk mendiktekan sesuatu atau menyampaikan suatu kata juga ide, tetapi dapat juga dalam arti mengasah potensi yang dimiliki oleh peserta didik sehingga akhirnya potensi itu terasah dan dapat melahirkan aneka pengetahuan. Jika dilihat dari apa yang ditafsirkan oleh Muhammad Quraish Shihab, bahwasanya Allah memberikan Nabi Adam atau Nabi Muhammad kemampuan untuk berbicara, mengungkapkan apa yang ada dalam benaknya dalam bentuk kata-kata yang pada akhirnya timbullah bahasa-bahasa yang mudah untuk dipahami. Dengan menggunakan kemampuan berbicara inilah yang membuat proses penyampaian pelajaran menjadi sangat jelas dan mudah dimengerti. Yang ketiga adalah kompetensi pedagonik. Kompetensi pedagonik adalah kemampuan guru dalam pengelolaan peserta didik yang meliputi pemahaman wawasan atau landasan pendidikan, pemahaman tentang peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi pedagonik merupakan kemampuan dalam pengelolaan peserta didik, maka seorang guru harus dilengkapi kemampuan sebagai berikut. A. Pemahaman wawasan atau landasan pendidikan. B. Pemahaman terhadap peserta didik. C. Pengembangan kurikulum atau silabus. D. Perancangan pembelajaran. E. Evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimilikinya. Guru merupakan seorang manajer dalam pembelajaran yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian, perubahan atau perbaikan program pembelajaran. Untuk kepentingan tersebut, ada 4 hal yang harus dilakukan, yakni menilai kesesuaian program yang ada dengan tuntutan, kebudayaan, dan kebutuhan peserta didik, meningkatkan perencanaan program, memilih dan melaksanakan program, serta menilai perubahan program. Hal ini berkaitan dengan apa yang dikatakan dalam surat An-Nahl ayat 44 yang berbunyi litubayyana linnas, artinya agar kamu menerangkan pada umat manusia. Di dalam ayat 44 surat An-Nahl ini, jika dihubungkan dengan kompetensi guru adalah setiap guru wajib memahami
setiap bahan ajar atau materi yang akan disampaikan, seperti wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, menjadi sangat penting. Karena bahan ajar atau materi yang disampaikan sangat berguna bagi peserta didik dalam memahami pelajaran yang akan dia sampaikan. Yang keempat adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam penguasaan akademik, mata pelajaran atau bidang studi yang diajarkan dan terpadu dengan kemampuan mengajarnya sekaligus sehingga guru itu memiliki wibawa akademik. Selain itu, menjadi seorang guru haruslah teliti dalam segala hal, terutama dalam menyampaikan materi yang diajarkannya, karena teliti dalam bekerja merupakan salah satu ciri profesionalitas. Demikian juga Al-Quran menuntut kita agar bekerja dengan penuh kesungguhan, apik dan bukan asal jadi. Dalam surat Al-An'am dinyatakan, Qul ya qaumi malu alal makanatikum inni amil. Fasawfa ta'lamu namang takunu lahu akibatud dar. Innahu la yuflihud dhalimun. Yang berbunyi, katakanlah, hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang akan memperoleh hasil yang baik dari dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan. Quran Surat Al-An'am ayat 135. Ruang lingkup kompetensi profesional guru meliputi: yang pertama, mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik filosofis, psikologis, sosiologis, dan sebagainya. 2. Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik. 3. Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya. 4. Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. 5. Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media, dan sumber belajar yang relevan. 6. Mampu merorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran. 7. Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik. 8. Mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik. Seorang guru yang profesional harus memiliki keahlian, keterampilan, dan kemampuan sebagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara, Tutwuri Handayani, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa. Tidak cukup dengan hanya menguasai materi pembelajaran saja, akan tetapi dapat mengayomi muridnya. Guru profesional selalu mengembangkan dirinya terhadap pengetahuan dan mendalami keahliannya. Kemudian guru profesional rajin membaca literatur dan tidak merasa rugi membeli buku-buku yang berkaitan dengan pengetahuan yang digelutinya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.